Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok 9 izin untuk wawancara ya Bapak ya terkait kontrak kemarin. Hari ini rencana kita akan melakukan wawancara kurang lebih sampai dengan 60 menit ya Bapak ya, terkait judul penelitian kelompok kami yaitu kesiapan pasien dalam menghadapi operasi elektif URS pada pasien batu ginjal. Ini ada info concern yang perlu ditandatangani, Bapak bisa baca dulu, lalu ketika sudah ACC boleh untuk menandatangani dan mengisi. Baik, Suster. Ini saya baca dulu ya sebentar ya. Silakan. Ini udah paham karena kemarin saya udah dikasih itu, Suster. Saya tanda tangan ya. Iya, silakan. Ini Suster. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, kita memulai dulu ya. Benar dengan Bapak H ya. Benar, Suster. Bapak kemarin kan sudah sempat operasi URS ya Bapak ya. Bagaimana respon Bapak pertama kali tahu ketika didiagnosa batu ginjal? Bisa diceritakan? Waktu itu tengah malam saya merasa ini kaget juga waktu pas berobat ke rumah sakit, dibawa ke UGD dengan sakit hebat. Dokter bilang saya kena batu ginjal. Jujur saya ngeri sekali karena itu kan sensitif ya, vital gitu maksud saya. Jadi sempet gak nyangka aja gitu, Suster. Gak nyangkanya kenapa Bapak? Selama ini nggak ada keluhan yang benar-benar ini nggak benar-benar saya mengarah ke ginjal gitu kan, cuma sakit perut aja gitu kan. Gejala yang dirasakan apalagi Pak selain sakit perut? Pokoknya sakit perut tuh sering sakit ya, cuma nggak ngerti dikira saya itu sakit perut biasa. Nah kemarin itu malam itu pas sakitnya luar biasa hebat, jadi saya udah nggak kuat lagi. Biasanya saya dibawa terbahan itu hilang, ini kok udah dibawa terbahan atau nggak hilang juga. Akhirnya saya berobat ke IGD. Sakitnya itu Bapak rasakan sudah berapa kali? Apa baru kali itu muncul? Kalau sakit hebatnya baru kali itu, tapi kalau sakit sedikit itu udah hampir 1 bulan itu, Sus. Yang dirasakan sakit hebat yang itu seperti apa Pak? Bagaimana pengalamannya? Kencing sakit, terus perut melilit gitu, Sus. Kayak pokoknya gue nggak kuat lah gitu. Ketika sakit muncul itu apa yang Bapak lakukan? Biasanya kan saya minum obat warung gitu, terus itu kok nggak hilang, makanya tarik napas saya biasanya kan tuh hilang gitu kan, terus istirahat gitu kan, minum teh manis panas atau hangat itu udah lumayan. Nah itu udah saya minum, istirahatin, coba saya relaksasi, tetap nggak kuat. Akhirnya saya bawa ke IGD itu. Bapak tadi dibilang minum teh manis ya? Iya. Memang setiap harinya Bapak minum teh manis atau ketika memang pada saat-saat tertentu, bisa dijelaskan? Minum teh manis itu hobi sih, Sus. Sehari kadang bisa 2 kali, pagi sama malam gitu. Dalam 1 hari itu ya? Dalam 1 hari. Untuk minum air putihnya bagaimana? Ya karena saya minum air putihnya kurang kali ya, Sus. Jadi ya seketemunya kalau air putih itu paling seteguk udah selesai gitu. Nah kalau teh manis saya banyak gitu. Dalam 1 hari banyak ya Bapak ya? Baik. Bapak apakah mengetahui tentang batu ginjal? Bisa dijelaskan apa yang Bapak ketahui terkait batu ginjal? Sebagai orang awam, saya bukan orang kesehatan. Ya waktu itu saya nggak tahu ginjal itu, sakit ginjal itu apa gitu kan. Cuma yang saya pernah baca kan ada ini, ginjal itu salah satu penyakit yang berbahaya gitu, Suster. Terus selain itu apa lagi Pak yang Bapak ketahui? Sementara sih itu aja kalau menurut saya. Itu yang merasakan hebat tuh pas kaget itu didiagnosa
saya batu ginjal itu. Jadi sakit ginjal tuh gimana, ini penyebabnya apa, saya nggak tahu, saya nggak paham gitu kan. Karena saya orang awam sus, cuma kan gimana sih ketika dikasih tuh ke vonis kayaknya gimana gitu, takut ini apalagi kan banyak cerita orang gagal ginjal tuh kan bisa sampai cuci darah gitu. Ada tetangga yang ngomong kayak gitu, itu bikin saya lumayan deg-degan juga gitu. Saat Bapak didiagnosa sama dokter batu ginjal itu, Bapak sempat bertanya ke dokter, dok, batu ginjal itu seperti apa gitu? Apa ada konsultasi ke dokter, bisa Bapak jelaskan? Sempet nanya gitu kan, katanya batu ginjal itu ada sumbatan katanya sih, terus kayak kayak kristal-kristal gitu. Bahkan di sebelah kiri saya tuh kadang sering sakit. Saya nggak ngerti, saya pikir sakit biasa gitu suster. Ternyata kata dokter biasanya bentuknya kayak kristal gitu, makanya kita belum tahu juga suster itunya gimana ke depannya ini gitu. Pada saat dokter menjelaskan itu, Bapak sudah paham batu ginjal itu? Eh, sedikit-sedikit paham karena udah dokter menjelaskan sakit ginjal tuh gini gini gini. Jadi ternyata kan ada kategorinya gitu kan dijelaskan. Nah, mungkin saya kategori berapa saya nggak tahu, nanti mungkin ada pemeriksaan lanjutan atau gimana, saya kurang paham. Pada saat itu dokter menginstruksikan melakukan pemeriksaan apa, Pak? Sudah dilakukan? Pemeriksaan ini ya, apa tuh USG atau apa ya? USG. USG, terus apa namanya, apa lagi itu, terus di CT scan ya, pokoknya itu biar dilihat katanya gitu ada batu nggak di situ gitu sih. Terus sarannya waktu itu memang suruh rawat gitu. Nah, dokter juga nyaranin waktu itu bagaimana kalau dioperasi gitu. Dijelaskan operasi apa, Pak, dari dokternya anjurannya? Apa ya, kalau nggak salah dengar waktu itu apa ya, URS. URS ya, URS tuh ya. Pokoknya saya tahunya operasi ginjal aja, nggak tahu lah URS itu apa gitu. Baik, Bapak ketika dokter menganjurkan harus dioperasi URS, apa yang Bapak rasakan, Pak? Bisa digambarkan? Jujur mendengar kata-kata operasi itu saya takut sus. CT scan ya sus. Pokoknya itu biar dilihat katanya gitu ada batu nggak di situ gitu sih. Terus sarannya waktu itu memang suruh rawat gitu sus. Nah, dokter juga nyaranin waktu itu bagaimana kalau dioperasi gitu sus. Dijelaskan operasi apa, Pak, dari dokternya anjurannya? Apa ya, kalau nggak salah dengar waktu itu apa ya, URS. URS ya, URS itu ya. Pokoknya saya tahunya operasi ginjal aja, nggak tahu lah URS itu apa gitu. Baik, Bapak ketika dokter menganjurkan harus dioperasi URS, apa yang Bapak rasakan, Pak? Bisa digambarkan? Jujur mendengar kata-kata operasi itu saya takut sus. Jadi memang saya sebenarnya Bapak setelah dokter menjelaskan bahwa Bapak terkena batu ginjal dan harus dioperasi URS, apa yang Bapak rasakan? Bisa digambarkan? Waktu itu pas dokter menyarankan itu ya kaget lah sus. Namanya kita orang awam tiba-tiba disuruh operasi. Operasi sendiri istilah kata menakutkan kalau menurut saya gitu kan, karena kan waktu itu ya dibedah atau gimana saya nggak tahu. Tapi kalau saya bilang waduh pas sampai operasi gimana gitu, itu sih ngebayanginnya takut gitu. Bapak sebelumnya sudah pernah operasi? Belum pernah. Berarti ini kali pertamanya ya? Kali pertama, makanya saya takut. Ketika dokter sudah menjelaskan terkait prosedur operasinya itu, Bapak ada gambaran terkait operasi URS ini?
setelah kita diskusi kan dokter menjelaskan tentang persiapan operasi itu gitu kan. Terus cuma dokter menyarankan dikembalikan ke pasien lagi maunya gimana gitu. Nah waktu itu saya rembukan dengan keluarga, ya keluarga sih istilah kata menyerahkan ke saya, ya intinya yang terbaik buat saya gitu sus. Cuma saya waktu itu belum berani gitu sus, Belum beraninya karena apa, Pak? karena takut operasi. Yang ditakutkan dari operasi bisa digambarkan lebih manahnya, misalnya persiapannya, tindakannya, dari Kalau segi apa? kalau itu sih tindakan sama habis operasi sus, karena kan pengalaman pernah lihat teman dulu istilahnya habis operasi itu bangun aja sakit gitu, terus juga gimana sih kulit dibelek gitu kan gitu sus. Baik, Bapak. Bapak, bagaimana kondisi yang dirasakan Bapak saat ini dengan adanya batu ginjal? Ya jujur sangat terganggu sus, dan sangat terganggu. Saya memulai aktivitas saya, memulai pekerjaan saya dengan adanya penyakit ini, ya bukan sedikit banyak cuma terganggu gitu sus. Terganggunya pada saat bagaimana, Pak? Bisa lebih dijelaskan? Kadang pada saat bekerja, kadang-kadang rasa sakit itu timbul gitu sus. Terus, Terus kadang sampai nggak enak sama temen. Pernah waktu itu sampai melilit, sampai ditolong sama teman gitu ya, tiduran gitu. Itu sih sangat mengganggu lah gitu kan. baik, Bapak. Bapak bisa diceritakan pengalaman operasi sebelumnya, tadi kan tidak ada ya? Tidak ada. Pengalaman operasi yang kemarin, URS? Amannya sih awalnya kaget gitu kan. Cuma kan memang itu jalan yang terbaik, ya udah kita lakukan. Tapi alhamdulillah sih berjalan dengan lancar, walaupun selesai operasi itu ya perih-perih gitu sus. Terus namanya ada luka kan, mau mandi, mau ke kamar mandi juga takut gitu. Baik, Bapak. Ketika ada muncul rasa takut itu, apa yang Bapak lakukan? Saya tarik nafas, saya relaksasi diri, ya sambil berdoa lah. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat saya gitu sih sus. Yang terbaik untuk Bapak harapannya seperti apa? Yang terbaik untuk saya, harapannya saya sembuh seperti sedia kala sebelum adanya penyakit ini gitu sus. Baik, Bapak. Bapak, untuk kesiapan dari operasi URS-nya bagaimana? Bisa diceritakan? Ya waktu itu kan persiapan sih ya saya konsultasi dengan keluarga, terus keluarga mendukung keputusan saya, terserah kamu. Cuma sebelum operasi sempat sih minum-minum alternatif gitu sus, karena kan pakai kumis kucing itu hampir seminggu, cuma ada keluar dikit, cuma kan kayak tuntas gitu kan. Terus akhirnya ya, dokter tetap menyarankan Bapak biar nggak kambuh-kambuh lagi, bagaimana kalau dioperasi gitu kan. Kalau namanya minum itu ada yang keluar gitu, sempat ada yang keluar tuh biji kayak kristal beras gitu ya, bunyi beras sebesar beras itu. Setelah itu pas di USG lagi tuh pemeriksaan masih ada, ya udah akhirnya saya memutusin ya adalah Bismillah, mau nggak mau harus operasi gitu. Bapak tahu mengkonsumsi tadi kumis kucing dari mana, Pak? Itu Dari tetangga sus. Jadi tetangga menyarankan, jadi dia pernah ada pengalaman, katanya temennya minum kumis kucing sembuh katanya suster gitu. sudah berapa kali Bapak mencoba minum kumis kucing? Itu direbus atau bagaimana, dan berapa lembar? Direbus, daun kumis kucing itu 5 lembar. Saya minum itu karena saran temen itu pagi sama malam.
ada khasiatnya sendiri selain tadi keluar kristalnya kecil-kecil buat Bapak? Khasiat khusus ke badan sih nggak ada ya. Kayak merasa seger apa tuh juga nggak terlalu gitu kan. Cuma memang ada keluar lewat pipis itu dari itunya katanya. Harapan Bapak apa pada saat minum kumis kucing itu? Waktu itu harapannya bersih bersih gitu kan, jadi nggak perlu operasi gitu kan. Harapannya nggak ada lagi apa namanya batu yang tersisa di dalam gitu kan. Jadi saya udah alternatif aja gitu kan. Pas kontrol lagi ternyata masih ada gitu kan, ya udah mau nggak mau lah, daripada dokter itu menyerahkan sama aja daripada kamu tersiksa kerjanya nggak nyaman juga kan, sewaktu-waktu ini akan timbul gitu gitu. Jadi sebelum parah lah bilang si suster, kayak gitu dokternya bilang. Bapak mencoba kumis kucing itu pada saat dokter sudah memberikan instruksi untuk operasi atau belum nih? Waktu itu di UGD kan pernah istilahnya dokter kan udah menyarankan gitu kan, cuma kan obes di UGD itu akhirnya enakan pulang gitu kan. Dan seminggu di rumah itu kan ada saran tetangga, jadi saya minum kumis kucing. Cuma dokter bilang kalau ada apa-apa langsung ke sini lagi, kontrol lagi dalam seminggu tuh. Seminggu saya kontrol lagi ke dokternya itu. Terus kata dokternya masih ada pak, katanya gitu. Gimana mau dioperasi atau enggak gitu. Waduh, saya jadi situ jadi bingung gitu kan. Ya tapi akhirnya saya konsultasi sama keluarga, ya keluarga tetap yang seperti saya bilang tadi menyerahkan sepenuhnya keputusan itu ke saya. Ya berani nggak berani, saya harus berani lah untuk kesehatan sih. Pada saat itu keluarga dukungannya seperti apa Pak? Kalau keluarga sih dukungannya luar biasa ya, karena kan mereka selalu ada ketika kita sakit. Jadi itu yang membuat saya istilah kata bersemangat lah untuk menjalani operasi, karena ada dukungan keluarga itu kan. Walaupun rasa takut tuh sebagai manusia pasti ada. Tapi pada akhirnya Bapak memutuskan untuk apa? Ya seperti saya bilang tadi, daripada pas saya kontrol habis minum kumis kucing seminggu kan ada keluar, cuma kan kata dokter masih ada tuh sus. Ya udah ya akhirnya saya mau keputusan ya udah deh operasi aja gitu. Secara psikologis Bapak siap pada saat dokter untuk melaksanakan prosedur WRS? Karena kan udah banyak pertimbangan, sempat karena kan kita mau melakukan proses operasi itu ternyata kan nggak langsung operasi gitu jadi harus ada pemeriksaan gitu kan. Saya capek juga gitu bolak-balik, apalagi saya kan pasien BPJS gitu kalau kita mau ke operasi di ruang perawatan, terus nyari ruangan, terus konsul ke mana, ke anestesi, pemeriksaan lab waktu itu, terus baru dijadwalin. Kalau sudah ada hasil itu dijadwalin ya, butuh waktu juga ternyata itu ya untuk bolak-balik saya ke rumah sakit gitu. Pada saat itu Bapak semangat, ada harapan-harapannya? Harapan saya karena menurut dokter itu yang terbaik dan supaya bersih, ya insya Allah saya percaya sama dokter. Jadi dalam hati saya ini yang terbaik, walaupun rasa takut itu sebagai manusia masih ada gitu, karena kan saya bukan orang medis, jadi kan nggak ngerti gitu kan, jadi takut gitu orang awam. Untuk kesiapan fasilitas di rumah sakit, apakah dokter menjelaskan? Untuk kesiapan di rumah sakit udah dari awal udah menjelaskan, dari fasilitas, nanti cara operasinya seperti ini, yang dibedah yang ini, ditandain tuh ininya di sini, sudah. Untuk fasilitas juga sudah diterangin sih sama perawat, poli sama dokternya sudah diterangin gitu. Baik Bapak, untuk hambatannya ada tidak Bapak selama menghadapi kondisi tersebut? Ya hambatan itu pasti ada, kadang namanya saya dirawat ya, kadang ada keluarga yang datang, kadang ada yang enggak. Ya itu pas sebelum operasi sih saya masih nggak sendiri, nggak apa-apa gitu kan. Nah pas habis operasi kadang keluarga tuh datangnya telat itu, terus mau ngapain juga namanya habis operasi susah. Itu sih yang bilang
saya apa tuh nggak nyaman atau was-was gitu karena kan kalau perawat kan ibu suster kan adanya di depan gitu sus, bukan di kamar. Nah ya keluarga kadang ya mungkin karena keluarga saya juga banyak ada kerja juga gitu kan, hambatan-hambatannya jadi seperti itu. Kadang sendirian juga saya di ruang perawatan itu. Selain itu apakah ada hambatan lain? eh Hambatan lain sih itu aja sih sus. Apa namanya, secara ini sih tidak ini ya, jadi hambatan itu saya pikir karena saya udah niat operasi ya udah siap lah dengan segala segala apa ya hambatan supaya saya bisa gitu sus. Ketika sudah punya niat nih akan dioperasi, apakah masih ada rasa cemas, takutan? Ayo takut mah ada sus, Masih ya. masih. Baik Bapak, untuk dukungannya tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Sudah. Untuk dukungan dari keluarga Keluarga. gitu ya. Apakah ada dukungan lain dari selain keluarga, seperti dukungan dari teman kerja gitu, terkait tadi Bapak kepikiran juga dengan pekerjaan, bisa dijelaskan? Ya namanya kita di dunia kerja ya sus ya, ada juga teman yang istilahnya mendukung, ada juga yang ngomongin gitu kan, ya serba serba gak enak, tapi ya alhamdulillah sih dalam pelaksanaannya kebanyakan mendukung terus ngasih support, ayo kamu bisa cepat sembuh. Saya itulah keluarga kedua saya di kantor itu, selain keluarga ya teman-teman kantor. Cuma kan teman kantor juga nggak semua gitu sus, ada lah satu dua orang mah gitu. Apakah Bapak ada terpikirkan terkait kendala ketika Bapak dioperasi gitu, terhadap pekerjaannya Bapak? Bisa dijelaskan? Ya khawatir juga karena kan kalau saya pergi atau saya sakit kan berarti ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan karena saya sakit, jadi nggak selesai gitu sus. Ya khawatir dengan itu aja sih, karena kan berapa lama mulai dari sakit terus sampai persiapan operasi, selesai operasi, ya itu ketakutan sih ada karena masalah pekerjaan nggak selesai, itu aja sih sus. Baik Bapak. Sekian untuk wawancara kita hari ini ya Bapak ya. Terima kasih Sama-sama, Suster. untuk pengalaman kesiapan Bapak dalam menghadapi operasi URS ya. Ya. Dan terima kasih juga untuk kesediaannya menjadi partisipan kami di Baik, Suster. riset kualitatif. Semoga ini memberikan pengalaman untuk kami dan pembelajaran ya Bapak ya. Amin. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan ya, dan tidak muncul lagi batu ginjalnya, dan banyak minum air putih Pak ya. Baik Bapak, sesuai kontrak waktu saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.